warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ustaz Profesor Dr. Abdul Mukti MID, semoga sekeluarga sehat dan penuh keberkahan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, semoga pula di malam hari ini sehat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Prof. Mukti masih sedang proses sepertinya karena sudah menjawab WA saya. Prof. Mukti ini malam hari ini berkenan hadir dan alhamdulillah beliau punya waktu untuk bisa bersama kita. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh bos kita, Prof. Mukti ini adalah pakar di bidang pendidikan agama. Tugas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi, hanya ada tetapinya, beliau ini menjabat lama itu malah di Dignas. Sekarang menjadi Ketua BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Sebelumnya beliau adalah Ketua Badan Akreditasi Nasional SM, S itu sekolah, Street and Madrasah. Mungkin mestinya street lagi school, gitu. Biar lengkap. Jadi antara sekolah umum yang dari Dignas atau Digbud dulu, dan sekolah madrasah yang dari Departemen Agama. Jadi sangat-sangat mumpuni di bidangnya. Maka kita berharap Prof. Mukti hari ini bisa sharing kita bersama bahwa dalam kacamata saya, kita ini mendidik agama itu seakan-akan anak-anak ini hanya diajari sholat, diajari puasa, diajari ngaji saja, yang dalam tanda petik ibadah ritual, ibadah madhah. Aplikasi dari ibadah itulah yang harus dibarengi mestinya. Sehingga pengertian-pengertian mengapa kita sholat, mengapa kita harus ngaji, mengapa kita harus puasa, ini harus dibarengi dengan penjelasan-penjelasan yang bisa menjelentrekkan mereka buah hati kita ini. Mengapa kita semua melakukan itu? Insya Allah sudah paham anak-anak kita tentang ibadah-ibadah apa saja yang harus dilakukan di saat-saat semuanya lockdown di rumah masing-masing ini. Pak Mukti dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa corona ini dikirim oleh Allah adalah dalam rangka mengakrabkan orang tua dengan anak-anak. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa kita untuk mengedukasi anak-anak kita di dalam pembelajaran beragama yang baik, yang kafah, yang qawi, atau apapun itu. Jadi kalau beragama itu tidak hanya sekedar secara ritual. Kepercayaan kita pada Allah sudah oke dengan ritualnya itu, lah aplikasinya dalam spiritualnya itu apa? Inilah yang harus disentuh supaya apa? Ya supaya tidak seakan-akan beragama itu terpisah dengan kehidupan real kita. Seakan-akan beragama itu tidak ada hubungannya dengan real kita. Kalau nanti secara politis
negara dengan agama itu yang menyatu. Orang beragama itu bernegaranya ya baik, ya adil, ya mumpuni, ya amanah. Tidak bisa ketika hanya di atas sajadah saja berbaik-baik kepada Allah berdialog, hablum minallahnya dijaga luar biasa. Tapi manakala sudah keluar dari sajadah, hablum minannasnya itu tidak terjaga. Mestinya hablum minallah, hablum minannas itu menyatu jadi satu yang saling berhubungan. Jadi kalau faidah dari sholat fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullah katsiran. Tetap wadhkurullah saja. Kalau sudah selesai sholat, menyebar di muka bumi, wadhkurullah. Wadhkurullah itu apa? Ya tetap berhubungan dengan kaidah-kaidah Allah. Bagaimana Allah dan Rasulnya itu mengajarkan. Ada yang mengatakan ya tetap harus kita pikir subhanallah, alhamdulillah, wala akbar, la ilaha illallah. Itu sih oke. Tetapi tangan dan kaki kita tetap harus melangkah sesuai dengan pikir itu. Tidak bisa lepas. Apa artinya berpikir? Tetapi kalau tangan dan kakinya lepas dari makna-makna pikir yang diuntai, yang tidak pernah habis itu. Ayah bunda sekalian, banyak hal yang bisa kita edukasikan, kita contohkan untuk buah hati kita, untuk cucu-cucu kita. Kalau ada etika moral, ada etika kerja, mulai kita perkenalkan. Kalau orang bermoral, berakhlak, jujur, peduli, amanah, maka PR-PR di rumah harus selesai. Itu namanya buah hati kita ajari untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan. PR-PR itu harus dikerjakan dengan baik. Harus dengan tuntas. Harus dengan profesional. Apa itu profesional? Nah, mulai kita perkenalkan. Nah, ini kita sebagai ortu, bahkan sebagai pendidik, harus ada dialog dengan ayah bunda di rumah. Sehingga kalau kurikulum sekolah itu dibuat, maka kurikulum di rumah pun dibuat bersama ayah bunda. Apa yang bisa dikerjakan di rumah? Apa yang bisa diedukasikan di rumah? Karena di rumah itu bisa 1001 macam hal yang anak-anak itu bisa diagendakan di situ. Bisa dijadikan media, bisa dijadikan modal pembelajaran lebih lanjut. Konon katanya kalau intelektual kita ini dibutuhkan cuma 12-20%, sisanya itu adalah attitude, sisanya itu adalah skill. Nah di rumah itu tempatnya attitude dan skill itu untuk dibina. Memang nanti sekolah itu akan berkembang. Ini Prof. Mukti mudah-mudahan sudah bisa nyambung bahwa kurikulum sekolah itu harus nyambung dengan kurikulum di rumah. Attitude dan skill itu dan skill tadi itu bisa digagas bersama orang tua dengan para guru kita. Apa saja yang bisa? Oh banyak hal kalau kita mau mencari bisa membuat edukasi anak-anak itu tidak ada habis-habisnya. Kalau hanya sekarang kita dengan model Zoom, model daring ini, pembelajaran agak melelahkan dan membuat anak-anak kita stres, maka ya skill yang ringan-ringan saja lah yang bisa kita agendakan untuk bisa menjadi model pembelajaran di rumah. Nah, disinilah kita punya tantangan yang sangat luar biasa. Kalau dulu pernah ada sebuah artikel pendek dari Rashid Ridho, kalau tidak salah, beliau menulis mengapa saya berjalan-jalan di negara-negeri yang non-muslim,
saya bisa menemukan Islam di sana. Sedangkan kalau saya berjalan-jalan di negeri yang Muslim, saya tidak menemukan Islam di sana. Yang beliau lihat adalah bagaimana mereka bisa tertib, bisa antri, bisa bersih, bisa menghargai, bisa mendengar, dan lain sebagainya. Mereka belajar dari ilmu itu. Mereka merangkainya dari mencari bagaimana menata lingkungan bisa menjadi baik. Bagaimana bisa membuat lingkungan bisa menjadi akrab dengan manusia. Bagaimana manusia itu bisa akrab dengan lingkungan, maka manusianya yang harus menyelesaikan diri agar lingkungannya itu tetap terjaga. Kalau lingkungan tidak terjaga, maka manusia sendiri yang akan menerima akibat daripada lingkungan yang rusak itu. Dari ilmu pengetahuan mereka bisa melakukan itu. Dan jauh sebelum orang menemukan itu, Islam sudah mengajarkan itu. Nah, itu tidak menjadi kajian-kajian kita. Dan itu tidak menjadi sharing-sharing kita di kelas. Kemarin, Prof. Mukti saya diundang oleh SD Muhammadiyah Surya Mentari di Solo. Maka saya sampaikan di sana bahwa anak-anak kita ini luar biasa. Anak-anak kita ini jangan disangka tidak bisa memahami apa yang kita lakukan dan tidak bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Tapi yang kadang-kadang yang namanya anak itu adalah dunianya bermain, anak itu dunianya ingin mendengar cerita, anak itu adalah dunianya bernyanyi dan menari, anak itu dunianya adalah menggambar dan sebagainya. Nah, bagaimana media-media itu kita jadikan sebagai media pembelajaran? Maka dengan sendirinya anak-anak itu cepat akan menerima itu. Tapi kalau hanya sekedar perintah dan perintah saja, ya dicerna di otak anak-anak, tapi tidak masuk di dalam pikiran bawah sadar. Contoh kecil saja, kalau di rumah anak-anak itu diminta membuat sebuah aturan, komitmen, nah dia akan mampu itu melakukan. Kita nggak pernah mencoba, kamu nggak boleh begini loh, kamu nggak boleh begini. Jangan kita yang begitu itu anak-anak ini. Bagaimana ya kamar tidur ini bisa bersih, apa dong yang harus kita lakukan? Oh ya, setelah tidur harus begini bunda, nanti harus begini. Nah itu Mbak ditulis, nah itu kan ayo itu dipatuhi bersama, ayah patuh, bunda patuh, kalian juga patuh, saling mengingatkan ya. Nah, di kamar mandi juga begitu, di ruang makan juga begitu. Oh ini semua ayah bunda sekalian, yang namanya kebajikan, yang namanya kebaikan itu tidak mungkin tidak tersentuh oleh ajaran agama. Kalau agama kita ini adalah agama yang lengkap, agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau hari ini telah sempurnakan, mestinya Islam itu sudah menjawab itu semua. Mestinya Islam kita ini sudah muncul ke permukaan untuk hal-hal kemaslahatan itu. Konon ceritanya di Perancis ini dulu tidak pernah muncul, baru-baru setelah Presiden Perancis membuat ULA itu muncul. Mengapa di Perancis itu muncul minyak-minyak wangi yang mahal harganya, yang baunya begitu memukau? Ya, karena Perancis itu ketinggalan dalam soal kebersihan. Karena orang Perancis itu dalam sejarahnya tidak pernah mandi. Kata orang Surabaya, mangguni lebus, baunya pesing. Maka jadinya dia butuh minyak wangi itu. Kok mereka tidak pernah istinja? Kalau mereka BAB maupun buang air kecil nggak pernah dibersihkan,
Ya hanya sekedar ditutuli saja mungkin dengan apa mungkin. Nabi itu kan baru melakukan begitu kan kalau sudah darurat. Kalau selama masih ada air kan masih kita pakai air. Iya kan? Nah, maka mereka butuh minyak wangi. Minyak wangi itu dalam rangka supaya mengkamuflase baunya yang apek, yang pesing tadi itu. Nah kalau kita sudah biasa mandi, biasa berwudu, agak perlu minyak wangi itu. Ya untuk ibu-ibu saja itu yang sangat sangat dominan, nggak pede kalau tidak pakai minyak wangi, begitu kan? Nah, sehingga minyak-minyak nyong-nyong itu lari sekali. Nah, kalau kita laki-laki itu kan karena pede saja, asal bau ketiaknya tidak kemana-mana saja kan tidak perlu pakai minyak-minyak itu. Kata Nabi kalau kita hanya sholat Jumat, sholat hari raya saja kan tidak harian kan. Nah, ibu-ibu pun juga begitu. Nah, oleh sebab itulah, mari kita punya kesempatan emas. Para guru kita punya kesempatan emas. Jangan merasa tidak punya kreasi untuk mengajarkan agama ini. Yang harus kita sentuh, kalau sekarang intelektual anak-anak itu susah diajarkan karena dengan jarak jauh ini, maka cobalah diterobos itu soal attitude dan skill bersama ayah bunda yang di rumah itu. Kalau ayah bunda diajak berpikir soal knowledge, waduh sudah berat itu. Umurnya udah 45 untuk belajar lagi matematika, belajar lagi sains, nah, sudah banyak yang angkat tangan itu ibu-ibu. Nah, maka kalau attitude, skill, akhlak itu sekarang ini sangat mudah untuk disentuhkan, untuk diedukasikan bersama. Jadi belum kelihatan? Sudah bergabung, Ustaz. Oh, sudah ya? Nggih, alhamdulillah. Prof Mukti monggo sekedar pengantar selebihnya Prof Mukti yang piawai soal pendidikan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Sultan Amin dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para peserta kajian Ahad malam yang saya muliakan. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai pada detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat imtak, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Semoga kita sekalian bisa senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan itu, dan semoga syukur kita kepada Allah bisa menjadi wasilah untuk bertambahnya nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Sultan Amin atas pengantarnya. Sebenarnya itu tadi sudah intinya, karena saya ikut dari awal sebenarnya. Saya sudah ikut dari awal dan saya sengaja memang ingin kulaan dari Pak Sultan untuk bisa menimba ilmu dari beliau yang ini guru besarnya kulaan sama rektor ini ya. Jadi saya tentu saja memahami dan sangat terinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh Pak Sultan tadi, dan saya nanti hanya akan menambahkan sedikit-sedikit saja. Mungkin kalau dalam tradisi pesantren saya hanya menyampaikan syarah saja, kira-kira begitu. Ya, penjelasan ringan dari apa yang tadi intinya sudah disampaikan oleh Pak Sultan.
saya pada awalnya memang malam ini mau saya kosongkan, mau istirahat lah. Karena ternyata masa-masa COVID ini ternyata kita masih kopat-kapit, masih banyak sekali kegiatan. Cuma karena yang meminta itu Sultan dan saya ini abdi, jadi ya abdi itu harus ikut apa kehendak Sultan, kira-kira begitulah. Karena itu maka izinkan saya secara singkat saja menyampaikan beberapa hal untuk nanti menjadi bahan diskusi kita, terutama nyambung dari yang disampaikan oleh Pak Sultan. Yang pertama, pentingnya kita memaksimalkan fungsi rumah kita ini sebagai tempat untuk kita ini mendidik anak-anak. Jadi kalau populer dulu sebelum COVID adalah baiti jannati, gitu. Rumahku adalah surgaku. Sekarang kita jadikan baiti madrasati. Rumahku adalah sekolahku. Jadi, tapi ini bukan berarti homeschooling ya. Bukan berarti homeschooling. Karena ada orang yang homeschooling juga itu. Yang setelah coba kita adakan penelitian kan sebagian orang menyelenggarakan homeschooling itu ada yang karena alasan anaknya tidak bisa bergaul dengan anaknya orang lain. Jadi karena anaknya tidak bisa bergaul dengan anak orang lain, maka ya sudah, anaknya diberikan pelajaran tersendiri di rumah. Atau yang kedua, tidak bisa bergaul karena bisa jadi karena memang dia punya eksepsional, punya perkecualian. Bisa juga karena memang karena kesibukan. Karena itu banyak kan anak-anak artis dan tokoh terkemuka itu memilih anaknya homeschooling. Karena kalau harus mengikuti sekolah formal, mereka tidak bisa menyesuaikan jadwal. Termasuk di situ juga para atlet. Nah, itu kan juga kalau harus sekolah formal pakai hari dan jam sekolah yang sudah sangat tertentu itu mereka tidak bisa waktunya sekolah bertanding. Kalau yang artis ya waktunya sekolah manggung. Jadi ada yang begitu. Tapi yang kemudian menjadi penting dalam konteks ini bagaimana kita menjadikan rumah kita ini tidak sekedar tempat untuk kita beristirahat atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya non-edukatif, tapi kita maksimalkan setiap kegiatan itu bernilai pendidikan. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi tentang rumah, itu kan memang diantaranya yang banyak disebut adalah agar tidak kita jadikan rumah kita ini sebagai kuburan dalam sebuah hadis itu. Maksudnya apa? Ya supaya rumah itu tidak sekedar dijadikan sebagai tempat tidur. Nah, jangan juga dijadikan rumah itu sekedar restoran, ya, tempat untuk makan. Jadi orang menyebut rumah itu menjadi rest area gitu, arena istirahat. Tapi dengan COVID ini karena sebagian besar waktu kita memang berada di rumah, maka kita betul-betul harus berada di rumah. Nah, pada konteks ini mungkin saya bisa pinjam istilah dalam bahasa Inggris itu ada ungkapan house dan home. Itu sebenarnya kan merujuk kepada tempat yang sama, tapi dia memiliki fungsi yang berbeda. Kalau house itu kan tempat tinggal. Di rumah sebagai fisik itu house. Tetapi kalau home itu perasaan di mana kita berada di rumah. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris juga itu ada home sweet home. Kalau orang sudah sepanik apapun, setegang apapun di luar, begitu sampai di rumah ya sudah harus semuanya at home. Hanya kalau di dalam ungkapan bahasa Inggris itu kalau orang sudah merasa tenang, sudah jenak, itu semuanya sudah bisa settle, sering disebut dengan at home. Mungkin bahasa Arabnya sudah mukim ya, sudah tenang, sudah tidak lagi kemerungsung, kira-kira begitu, feel at home. Nah, kalau di dalam bahasa Al-Quran itu kan ada al-bait, ada ad-dar. Nah, ketika bicara al-bait itu kan juga bicara di mana kita ini berada pada situasi yang at home. Hanya biasanya kemudian dikaitkan dengan Baitullah, kita berada pada situasi yang at home di situ. Kemudian ketika Quran bicara mengenai keluarga dan segala privasinya, itu kan digunakan lafaz bait atau buyut untuk jamaknya itu.
Sedangkan kalau adar itu lebih lengkap lagi, lebih luas lagi, tapi juga mengandung pengertian di mana kita berada pada situasi yang tenang. Sehingga adar itu biasanya dikaitkan dengan surga, bisa dikaitkan dengan kehidupan yang sangat tenang dalam skala yang lebih luas. Nah, karena itu maka pada masa COVID ini memang kita usahakan rumah kita ini menjadi tempat di mana kita bisa berinteraksi dengan anak-anak kita, dengan anggota keluarga kita, dan itu adalah bagian dari proses kita melakukan pendidikan. Memang ini tidak selalu mudah. Kalau anak-anak kita jauh, kita pengen anak-anak kita di rumah. Tapi begitu kita di rumah terus, kita juga pengen situasi yang berbeda. Nah, itu yang memang disebutkan dalam Al-Quran, manusia itu memang sukanya repot. Khuliqal insanu halu'a itu. Manusia itu sukanya repot. Ada yang bilang halu'a itu Pak Sultan artinya manusia itu jaluan. Gitu. Halu'a itu jaluan. Ini saya kira terjemahan yang agak ngawur ini. Karena apa, sudah diberi ini minta itu, diberi ini minta itu, ya namanya ya begitulah manusia itu kan, demanding dalam istilah bahasa Inggris. Nah, karena itu maka bagaimana kita memaksimalkan itu? Karena kadang-kadang yang terjadi justru bukan suasana yang edukatif, tapi suasana yang kontraproduktif. Nah, disinilah saya kira tadi Pak Sultan sudah menyampaikan bagaimana kita kemudian bisa menjadikan rumah kita ini dan setiap interaksi kita ini sebagai bagian dari proses edukatif. Karena itu maka memang diperlukan suasana yang senantiasa berbeda. Jadi kalau situasi selalu top down, maka yang terjadi bukannya anak-anak itu mengikuti kita, tetapi yang terjadi justru rebel. Rebel itu bahasa Inggris, bahasa kitanya rewel. Jadi kalau orang tuanya rewel, maka anak itu akan rebel. Karena itu maka memang harus ada proses yang tadi Pak Sultan sampaikan dengan cara yang sangat bagus tadi. Tidak selalu bersifat instruktif, gitu, apalagi indoktrinasi, tapi bersifat partisipatif. Bagaimana agar anak-anak kita juga tidak menjadi tamu di rumah, tapi juga menjadi bagian dari tuan rumah. Karena kadang-kadang kita ini melihat anak kita menumpahkan makanan, kemudian kita bersihkan sambil ngomel. Anak ini makan nggak ditertibkan, tapi kita yang bersihkan, sehingga dia tidak merasa bersalah dengan numpahkan makanan itu. Nah, tentu harus beda dong cara kita ini. Mungkin bisa kita tanya yang tadi makannya tumpah, siapa, kemudian apa akibatnya kalau makanan itu tumpah, dan bagaimana caranya supaya rumah kita itu bersih. Itu kan sebenarnya yang disampaikan Pak Sultan tadi kan seperti itu. Karena itu maka pendekatan partisipatif ini juga penting agar mereka juga kita berikan kesempatan untuk punya inisiatif. Nah, justru inisiatif itu muncul kalau kesempatan untuk mereka melakukan sesuatu secara mandiri itu kita berikan. Nah, misalnya bagaimana supaya anak-anak bisa menaruh pakaian pada tempatnya. Ya, jangan dibuat gantungan itu tinggi yang anak-anak nggak bisa naruh. Kalau anaknya masih kecil, ya sudah buat gantungannya di bawah, ya kemudian mereka bisa menaruh pakaian itu sendiri. Atau bahkan kalau mungkin bisa kita berikan kesempatan untuk dia membuat gantungan sendiri, walaupun jelek tidak apa-apa. Itu dulu waktu saya masih di kampung kan sepeda saya kan jelek. Kemudian ada yang jualan stiker itu tulisannya jelek-jelek milik sendiri, gitu. Itu kan ada tulisan begitu. Jelek-jelek kalau buatan sendiri kan kita happy, kita senang dengan itu. Sehingga kita juga memang harus mengapresiasi apapun yang dilakukan sebagai bagian dari kita mendorong untuk anak-anak kita ini, anggota keluarga kita ini secara mandiri dan secara aktif itu memberikan apa yang mereka bisa lakukan sebagai bagian hal dari yang baik. Kesempatan di rumah itu kan kesempatan cooking kan, jadi tidak hanya sleeping tapi juga cooking. Nah, gitu. Ya saatnya lah misalnya mumpung di rumah anak-anak diajari bagaimana masak. Mungkin kan sekarang dalam dunia bisnis makanan ini Pak Sultan ini kan pebisnis handal ya. Itu kan selalu ada rumah makan misalnya apa? Rumah makan dapur ibu. Nah, itu kan sebenarnya ada secret recipe gitu, ada resep rahasia yang itu memang secara turun-temurun diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga orang tua zaman dulu itu kan
mempersiapkan anaknya untuk bagaimana bisa menerapkan dan memasak makanan dengan resep-resep yang khusus dibuat oleh ibu itu. Sehingga sebagian anak itu kan ada yang sampai kemudian pada kesimpulan tidak ada masakan yang lebih enak kecuali atau melebihi masakan ibu. Kan sebenarnya bagian dari pendidikan itu. Sehingga media untuk kita itu dekat dengan anak itu banyak sebenarnya selama di rumah itu. Kemudian sambil masak itulah dijelaskan, oh kalau memasak sayur bening itu begini, kalau masak sayur lodeh itu begini, sambil nanti guyon. Nah, sayurnya apa ini? Terserah lo deh, karena begitu dan sebagainya. Itu bisa menjadi sesuatu yang fun. Nah, sambil di situ nanti diajari bagaimana kemudian menjaga kebersihan makanan. Syukur kalau bisa ada dalilnya bagus, kalau tidak ya tidak usah pakai dalil. Tetapi bahwa kemudian ada proses di mana kita itu diajarkan oleh Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halalan dan thayyiban. Pertama kan dipastikan halal dan thayyib. Kalau terjemahan agak modern itu halal dan thayyiban itu halal and healthy, halal dan sehat. Karena kadang-kadang ada makanan yang halal tapi tidak sehat. Ada makanan yang sehat tapi tidak halal. Nah, yang repot itu sudah tidak halal, tidak sehat lagi. Itu yang kacau itu kan. Maka kemudian perintah yang Quran itu perintahkan kepada kita kan fal yang durul insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Dari situ bisa kita ajarkan bagaimana kemudian memasak yang tetap nutritious and delicious. Karena ada juga soal makanan itu tidak selalu soal gizi kan, tapi juga soal selera itu. Sehingga kadang-kadang ada makanan yang dia nutritious and delicious, bergizi dan lezat, tapi juga ada yang nutritious, itu bergizi tapi tidak delicious. Kemudian ada yang delicious tapi tidak nutritious. Ada yang enak tapi tidak bergizi. Nah, yang repot itu sudah tidak enak, tidak bergizi. Nah, ini kan sebenarnya bisa itu dilakukan dengan cara-cara yang cukup interaktif sehingga setiap pertemuan itu menjadi punya nilai edukatif. Dan karena itu betul tadi Pak Sultan bahwa pendidikan agama itu tidak sekedar hal yang berkaitan dengan ritual. Tetapi juga memang itu harus kita tekankan. Bagaimana justru memang kita berikan penekanan untuk misalnya melaksanakan sholat pada waktunya misalnya. Kemudian kesempatan untuk bagaimana kita membenarkan bacaan Al-Quran, tahsinul Quran. Nah, kemudian juga berbagai akhlak yang merupakan ajaran agama Islam. Nah, dalam konteks ini menurut saya memang interaksi-interaksi yang kita lakukan itu semuanya harus bernilai edukatif. Jadi ada masa-masa di mana memang kita ini memberikan sesuatu yang sifatnya itu by intention gitu, kita niatkan untuk itu. Tapi banyak hal yang secara alamiah bisa kita lakukan dan itu punya nilai edukasi yang sangat tinggi. Dan yang paling sederhana tentu sering kita mendengarnya adalah bagaimana kita ini mendidik dengan memberikan teladan. Kalau kita ingin anak-anak kita ini rajin mengaji, ya kita harus mengaji. Bukan? Kalau kita ingin anak-anak kita ini sholat, ya kita tentu saja harus melaksanakan sholat. Jangan anaknya disuruh sholat, orang tuanya tidak melaksanakan. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang menarik. Untuk menjadi bagian dari bagaimana kita menjadikan rumah kita ini sebagai tempat untuk kita mendidik anak-anak itu. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab itu kan ada yang disebut bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama kan, al-ummahatu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah atau sekolah yang pertama. Dalam ungkapan bahasa Inggris ada istilah namanya sekolah materna ya. Itu yang dikemukakan oleh Montessori yang terkenal dengan model pendidikan Montessori itu. Bahkan karena ibu itu adalah pendidik yang pertama dan utama, sampai bahasa asli itu kan tidak disebut sebagai native language kan, tetapi mother tongue gitu. Mother tongue itu kan artinya ya bagaimana orang berbahasa itu kan mengikuti bagaimana ibu itu berbahasa. Nah, disitulah menurut saya hadis yang populer yang hampir sebagian besar kita itu hafal, al jannatu tahta aqdamil ummahat,
surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Walaupun ada mengatakan hadis ini dhaif Pak Sultan, tapi isinya benar sehingga bisa menjadi hadis yang hasan. Karena itu ada memaknai supaya anak itu menghormati orang tuanya. Itu betul. Yang orang seringkali bercanda dengan mengutip hadis kan, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang harus kamu hormati? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi bapakmu? Ini anak sekarang menafsirkannya lain kan. Oh, berarti bapakmu satu, ibumu tiga. ini plesetan yang nggak benar yang begini ini. Nah, tapi ada makna lain yang jarang kita kemukakan. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat itu mengandung pesan betapa pentingnya peran ibu dalam pendidikan, sehingga masuk surga dan tidaknya anak itu tergantung ibunya. Disinilah saya kira arti penting pendidikan keluarga itu, dan bagaimana kemudian ini bisa kita maksimalkan selama pandemi COVID-19. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita menyampaikan pendidikan agama secara lebih dialogis. Kira-kira 2-3 hari yang lalu di grup WA dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta itu ada yang screenshot gitu, sebuah percakapan WA anak muda sekarang. Ada anak muda yang dia itu sering kali ceramah hebat, menyuruh orang sholat, tapi dia sendiri tidak sholat. Kemudian temannya itu bertanya, kamu tuh memerintahkan orang sholat, kamu tidak sholat. Nah, di luar dugaan dijawab, ya Allah juga memerintahkan orang sholat, Allah juga tidak pernah sholat. Nah, ini jawaban begini, ini kan kalau kita pakai pendekatan yang doktriner mesti marah. Ini kayaknya anak saya ini liberal apa sekuler atau apa gitu. Tetapi ini sebenarnya sebuah dialog singkat yang menggambarkan bahwa banyak hal dalam ajaran agama itu memang bisa ditangkap secara berbeda oleh anak-anak kita, dan tanpa kita sadari sebenarnya mereka memiliki kesimpulan sendiri, dan karena itu maka dialog seperti yang disampaikan Pak Sultan itu menjadi bagian penting di dalam kita ini mengajarkan agama. Dan itu pula yang berulang kali misalnya ditegaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang kisah Nabi Ibrahim dan kisah Luqman misalnya, di situ termasuk juga nabi-nabi Allah yang lain, itu kan banyak sekali ayat yang mengisahkan tentang bagaimana kedekatan orang tua dengan anaknya. Yang populer kalau orang tarbiyah itu ya Luqman itu, di dalam sampai ada surat Luqman, surat yang ke-31 itu. Dan di situ diberikanlah ajaran yang disampaikan oleh orang tuanya kepada anaknya kan. Itu ada 3 kan yang pokok kalau kita klasifikasi. Ada hal yang berkaitan dengan akidah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim misalnya. Kemudian yang kaitannya dengan ibadah, misalnya disebutkan ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kemudian ada perintah lagi wala tusair khattaka linnas wala tamshi fil ardi maruha, dan seterusnya itu. Tapi juga ada yang menarik ketika kemudian kita lihat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana juga ayah dan anak ini berdialog. Dan itu sebagai sebuah contoh bahwa di dalam kita memang menjadikan anak-anak ini lebih yakin dengan ajaran agamanya, ruang dialog itu harus dibuka. Karena kalau tidak diberikan ruang untuk mereka bertanya, maka ada banyak question mark, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang terus menganga, dan itu akan menimbulkan kebimbangan dalam orang itu menjalankan ajaran agamanya. Yang terjadi mungkin sekedar mengikuti apa yang diperintahkan orang tua atau apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, tapi dia tidak menemukan makna dan penjelasan di balik yang dia lakukan itu. Karena itu maka kadang-kadang banyak paradoks dalam kehidupan yang tidak selalu bisa diberikan jawabannya oleh anak-anak sekarang atau anak-anak kita. Saya membaca bukunya Twenge, judulnya iGen, Pak Sultan. iGen itu singkatan dari I Generation atau generasi sekarang. Anak-anak sekarang itu kan sebenarnya secara keagamaan itu kan lebih loose, ya, lebih longgar. Mereka lebih longgar. Bahkan sebagian itu cenderung tidak menganggap penting agama itu.
Tapi ada sebagian yang juga merasa bahwa agama jadi bagian penting, terutama ketika mereka mengalami berbagai macam ketegangan dalam hidup. Kalau banyak kegalauan, itu kan akhirnya mendorong orang untuk mencari ketenangan, jawaban dari kegalauan itu. Nah, seringkali kan jawaban kegalauan itu ditemukan dari teman sebaya. Kalau anak-anak itu berusia remaja, itu kan cenderung untuk menjadi anak yang industrious dalam istilah psikologi perkembangan itu. Atau anak-anak yang dia cenderung melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Dan memang pada masa-masa itu, otoritas orang tua itu bergeser. Jadi pada masa-masa remaja itu kan cenderung mereka ini lebih banyak mengikuti peer atau teman sebaya itu. Sehingga kemudian ada istilah dalam teori pembelajaran itu namanya peer teaching, pembelajaran oleh teman sebaya. Kalau ada apa-apa itu kan curhatnya lebih banyak dengan teman daripada orang tua. Kenapa lebih banyak curhat dengan teman? Karena seringkali kalau curhat sama orang tua dimarahi. Sehingga mereka memilih tidak curhat daripada sudah curhat dimarahi. Kalau sama teman itu bisa TikTok itu, ini bahasa anak muda, bisa TikTok curhatnya itu dan bisa berlama-lama. Nah, karena itu maka ruang dialog di mana kebebasan untuk bertanya itu diberikan, itu memang menjadi bagian dari bagaimana kita bisa memberikan pendidikan agama kepada anak, termasuk pada persoalan-persoalan agama. Sehingga kadang-kadang dalam era sekarang ini, era teknologi yang serba canggih, internet yang luar biasa itu, kecenderungan anak itu kan belajar juga tidak dari guru kan, tapi gurunya itu adalah apa yang ada dari Google itu. Sehingga siapa ustadznya? Ya ustadzuhum Google gitu. Ustadz mereka adalah Google. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu ya cari jawabannya di situ. Padahal tidak semua yang ada di Google itu adalah jawaban yang secara isi itu benar adanya. Banyak juga kan yang isinya itu tidak tepat, atau mungkin mereka menangkap sesuatu yang secara konten itu tetap, atau secara konteks dia tidak tepat. Nah, ini juga menjadi bagian dari betapa pentingnya ruang dialog. Karena kalau tidak melakukan itu, maka kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ini. Fisiknya di rumah, tapi pikirannya berselancar kemana-mana keliling dunia. Nah, dalam kaitan inilah maka sesungguhnya ruang-ruang terbuka yang ada di media massa itu memang menjadi bagian dari tantangan kita. Dan karena itu maka orang tua juga perlu pada saat-saat tertentu juga browsing lah di internet itu beberapa hal kaitannya dengan agama, dan kemudian juga mengerti mana-mana siaran yang memang itu cocok dan mana yang tidak cocok. Nah, dalam konteks yang oleh beberapa kalangan, misalnya dari kalangan pejabat, saya kan sering menyebut sebagian anak remaja itu belajar merakit bom itu dari internet kan. Kemudian belajar mengenai konsep-konsep kunci tentang jihad itu dari internet, yang itu tidak ada penjelasannya dari orang dewasa, tidak ada penjelasannya dari orang tua. Nah, disinilah sebenarnya fungsi pendampingan itu penting. Dan dalam banyak hal sebenarnya, karena internet itu memang menjadi ruang terbuka yang siapapun bisa memasarkan ide dan gagasannya, sementara tidak semua anak kita ini mengerti maksud dari apa yang ditulis itu, dan kemudian juga tidak bisa melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap apa yang ditulis, maka mereka kadang-kadang hanya mengikuti saja. Nah, disinilah sebenarnya ruang dialog itu menjadi penting. Karena itu maka jangan kita menghakimi ketika anak-anak kita ini bertanya sesuatu yang mungkin agak challenging, ya, menantang, seperti yang saya contohkan tadi itu. Saya sering menceritakan ini pengalaman saya dulu waktu di Australia. Saya waktu kuliah itu Pak Sultan sekian puluh tahun yang lalu itu kan, kalau hari Sabtu saya tuh ngajar di kampus, ngajar anak-anak di di musola kampus. Kebetulan saya waktu itu diberi amanah sebagai Presiden Islamic Association. Jadi jelek-jelek saya sudah pernah jadi presiden, Pak Sultan. Tapi tidak seperti Pak Sultan, presiden direktur. Saya mencoba untuk berdialog dengan anak-anak itu. Saya sempat menjelaskan surat Al-Humazah, yang di situ dijelaskan tentang bagaimana Allah menghukum orang-orang yang ya menumpuk-numpuk harta dan karena itu kemudian melupakan Allah.
Kemudian diceritakan mengenai orang yang disiksa sampai ke ulu hatinya, akan dibakar sampai ke ulu hatinya. Saya tanya anak-anak, bagaimana kalian takut nggak dibakar? Bayangan saya, karena saya masih membawa pengalaman di kampung, anak-anak itu takut kan. Tapi ada salah seorang anak yang menjawab, saya nggak takut dibakar. Waduh, ini saya kaget juga itu. Ini anak kok nggak takut dibakar. Nah, kemudian saya bertanya, kenapa kamu tidak takut dibakar? Di luar dugaan saya, sang anak itu menjawab, kan saya bisa pakai baju tahan api. Kalau saya pakai baju tahan api, kan saya tidak terbakar walaupun terkena api. Wah, itu kan di luar dugaan saya itu jawabannya. Nah, kemudian saya tanya lagi, berapa lama baju tahan api itu bisa bertahan? Dia kemudian menjelaskan. Nah, sekarang kalau dibakarnya terus-menerus bagaimana? Nah, misalnya begitu kan. Nah, ternyata teknologi itu kan mempengaruhi bagaimana anak-anak kita ini memahami agama. Dan bagaimana juga mereka memahami konsep-konsep kunci dalam hal yang katanya dengan agama. Sehingga kalau kemudian kita bermaksud untuk menjelaskan tentang hukuman Allah dalam narasi Al-Quran dengan orang yang dibakar di neraka itu, apakah hal seperti ini relevan untuk anak-anak? Ini pengalaman saya yang pertama. Yang kedua, masih soal cerita pengalaman saya mengajar itu, suatu sore saya ditelepon seorang ibu. Yang ibu itu kebetulan anaknya juga ikut mengaji bersama saya. Ibu itu bertanya dengan sangat sopan, Pak Mukti tadi pas ngaji di kampus anak-anak diajari apa ya? Oh, kemudian saya sampaikan, oh tadi saya cerita tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang kalau kita baca di dalam Al-Quran itu, kan Nabi Musa ini kan merasa dirinya ini kan seorang yang hebat. Dan ya Nabi Musa ini kan punya karakter yang memang orangnya juga agak keras kan. Sehingga diingatkan oleh Allah, kamu jangan seperti itu. Ada orang lebih hebat dari kamu loh, kamu belajar dari orang itu. Cirinya kamu nanti akan berada pada pertemuan dua laut dan kamu ketemu orang itu. Nah, itulah kemudian Nabi Musa belajar kan. Memang Quran tidak menyebut Nabi Khidir. Nabi Khidir itu penjelasan para ulama tafsir mengenai sosok itu. Nah, kemudian Nabi Musa menyampaikan bahwa dia ingin belajar. Kemudian dijawab kan, kamu tidak akan mungkin bisa belajar sama saya. Nah, Nabi Musa tetap meyakinkan bahwa beliau bisa belajar. Nah, setelah itu kan kemudian jalan-jalan kan, jalan kemudian ketemu sebuah kapal, kemudian kapal itu dibocori kan, kapal itu dilubangi. Kapal itu dilubangi. Kemudian Nabi Musa kan memang orangnya kritis dan memang orangnya itu nggak sabaran, langsung tanya, kamu ini gimana sih? Kapal baik-baik kok kamu lubangi. Tapi kalau Nabi Khidir kan nggak dijawab itu kan, tetap saja jalan lagi. Begitu jalan ada seorang anak kecil, anak yang belum balik, tiba-tiba dibunuh. Nah, setelah dibunuh kemudian ditinggal pergi. Nabi Musa tanya lagi, kamu ini kok kejam sekali? Ada anak nggak berdosa kamu bunuh. Nah, kemudian tidak dijawab lagi kan oleh Nabi Khidir. Kemudian sampai yang ketiga ada rumah roboh diperbaiki. Setelah diperbaiki ditinggal pergi. Kemudian Nabi Musa tanya lagi, kamu ini gimana sudah memperbaiki rumah kok nggak minta upah, kira-kira begitu. Tapi karena pertanyaan ketiga itu kemudian kan Nabi Khidir menjawab, sudah saya bilang dari awal kamu tidak akan bisa belajar bersama saya. Tapi kan kemudian dijelaskan makna di balik yang dilakukan itu. Cerita kapal yang dilubangi itu kalau dia nanti melaut, itu di tengah laut itu ada bajak laut yang akan bisa merampok dan akan bisa mengancam kehidupannya. Kemudian anak kecil yang saya bunuh itu, orang tuanya orang yang soleh, anak itu nanti di kemudian hari kalau nggak saya bunuh, dia menjadi anak durhaka yang bisa membunuh orang tuanya. Kan gitu. Kemudian rumah rusak yang saya perbaiki, saya tinggal pergi, rumah itu adalah rumah anak yatim, yang di situ tersimpan harta warisan orang tuanya, sehingga rumah saya perbaiki,
sehingga harta warisan orang tuanya terselamatkan. Kan ceritanya begitu kan? Tapi rupanya sang anak yang ikut pengajian saya itu menangkapnya apa? Kok ada nabi yang jahat ya? Lubangi kapal, bunuh orang. Mungkin sebagian Bapak Ibu juga ada yang menceritakan itu. Karena kita kadang-kadang menganggap bahwa semua kisah Al-Quran itu baik untuk anak-anak. Kisah itu memang baik. Tetapi apakah kisah tentang bunuh-membunuh ini baik untuk anak-anak? Pengalaman saya ternyata tidak. Karena apa? Anak-anak itu kan tidak bisa menangkap nilai di balik suatu pekerjaan atau perbuatan. Karena apa? Proses berpikir mereka itu kan berkembang. Dari mulai berpikir ke yang sifatnya konkret, ke arah yang kemudian hipotetikal, dan ke arah yang bersifat abstrak. Sehingga di mata anak-anak, yang namanya pembunuhan itu tetap saja perbuatan jahat. Yang namanya bocori kapal itu perbuatan jahat. Dia nggak bisa menangkap cerita itu. Dan tidak bisa memahami mengapa harus seperti itu. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita itu juga selektif dalam mengajarkan sesuatu. Jadi tidak semua kisah, walaupun kisah berasal dari Al-Quran itu tepat untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Kalau menurut saya malah sebaiknya kita ambil cerita sehari-hari saja dari apa yang mereka temukan dalam kehidupan yang dekat dengan lingkungannya. Kemudian kita berikan makna, cerita itu maksudnya bagaimana, kemudian kita jelaskan ayatnya itu begini loh, hadisnya itu begini loh, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak semua cerita yang berasal dari para sahabat itu juga tepat untuk mengajarkan agama. Apalagi kalau kita baca dalam beberapa redaksi hadis itu kan kata-katanya kan kasar. Saya bunuh, saya penggal, kan begitu kalimat-kalimatnya itu. Saya pukul gitu. Itu kalau tidak dimaknai secara sangat baik dan dimaknai secara tepat, serta disampaikan dengan pendekatan yang tepat, bisa menimbulkan pemahaman yang keliru di dalam pemahaman agama anak-anak itu. Dan oleh karena itu, maka ruang dialog itu harus kita berikan. Termasuk misalnya izinkan anak-anak kita bertanya, mengapa sih orang itu harus sholat? Sampai ada jawabannya dari lagunya Bimbo itu kan. Lagunya Bimbo itu kan ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang memang itu day to day. Tapi kan harus ada jawabannya. Tadarus tarawih itu apa maksudnya? Itu kan ditanyakan, kenapa sih orang harus bertadarus, kenapa orang itu berpuasa? Misalnya, kenapa kok orang itu nggak boleh mabuk? Misalnya. Nah, itu Om Airaba yang jawab ya Pak Sultan. Kenapa mencuri itu haram? Nah, itu Om Airaba yang jawab. Kenapa berzina itu haram? Itu Om Airaba yang jawab. Tapi pertanyaan mengapa itu harus kita berikan ruang untuk mereka itu menggali lebih jauh makna di balik suatu amal ibadah dan ajaran agama itu. Karena dalam agama itu kan tidak sekedar terkait dengan kaifiyah, tata cara ibadah, atau al-madah, atau materi dari ibadah, atau hay'ah dalam kaitan dengan ibadah itu, tapi juga ada hikmah dan ada maksud atau tujuan dari orang itu beragama dan tujuan dari ibadah itu disyariatkan. Nah, kalau ini bisa kita terapkan, maka yang disampaikan Pak Sultan tadi, bagaimana mengkaitkan wudhu dengan kebersihan jasmani, mengkaitkan wudhu dengan kebersihan lingkungan, mengkaitkan misalnya tadi kembali kepada cerita makan tadi hubungannya dengan kepentingan kesehatan, kemudian pentingnya orang menguasai ilmu gizi, kemudian pentingnya orang melakukan konservasi terhadap alam, itu yang sebenarnya memang perlu kita berikan. Sehingga agama itu kemudian punya makna, punya meaning, itu bukan sekedar diterjemahkan dalam bentuk misalnya membaca ayat kemudian diterjemahkan, tapi meaning itu kan jawaban atas pertanyaan, kemudian ketenangan atas kegelisahan dan sebagainya, sehingga agama itu bisa memberikan clue, bisa memberikan jawaban atas berbagai macam pertanyaan. Dan tentu saja banyak persoalan lain yang mungkin nanti bisa kita eksplorasi dalam kajian pada Ahad malam ini. Karena itu maka tentu saja hadis Nabi yang menyebutkan khotibun nas ala qadri uqulihim, itu kamu berbicara kepada manusia menurut tingkat perkembangan kognitifnya atau perkembangan intelektualnya itu juga penting. Nah, dalam kaitan ini kan nanti ada berbagai macam teori kan,
teori moral reasoning, dan berbagai macam hal yang memang itu akan menentukan dan berpengaruh terhadap bagaimana kita menjadikan rumah kita sebagai madrasah atau tempat pendidikan, dan menjadikan waktu pertemuan kita bersama keluarga ini menjadi the most effective time, gitu, waktu yang sangat efektif untuk kita bisa berdialog dan melakukan transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam kepada anak-anak. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya. Tadi saya menyebut saya dengan syarah dari apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Pak Dr. Muhammad Sultan Amin. Saya hanya menambahkan sedikit-sedikit saja, dan nanti tambahan yang banyak dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin lebih punya pengalaman. Karena saya lihat di sini banyak juga guru-guru yang juga saya kira juga punya pengalaman yang jauh lebih konkret dari apa yang selama ini bagi saya pribadi mungkin masih merupakan hal yang teoretik. Saya kira demikian untuk sementara. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.